Oke, hello guys, selamat datang di channel Dwiki Pramuditya. Jadi di hari ini gue mau bikin konten lagi tentang motor Aerox Cyber City punya gue ini. Jadi motor Aerox Cyber City ini mesinnya udah gue upgrade dengan spek kirian, porting, noken, TB, ECU, Juken 5++ dan juga di up kompresinya. Kalau kalian belum nonton episode sebelumnya, kalian bisa cek link yang ada di kolom deskripsi, gue cantumin linknya di sana. Kalian bisa tonton mulai dari episode 1 sampai dengan episode sekarang, jadi progresnya motor gue itu kayak gimana, dan spek detail mesin motor ini kayak gimana. Di episode sebelumnya gue lupa ngejelasin kalau abis masang TB dari BRT ini, terus ECU-nya kalian pakai ECU Juken harus dikalibrasi dulu pakai remote, dikalibrasi TPS-nya gitu. Kalau kalian nggak ada remote, nggak punya remote-nya, kalian bisa ke bengkel rekanan BRT minta dikalibrasi dan dituning lagi, karena kalau ganti TB itu juga harus disesuaikan lagi debit bensinnya gitu guys. Di sini ada V-belt mereknya Getes. Ini V-beltnya buat motor NMAX yang kodenya 2DP. Untuk V-belt gue udah percaya banget deh sama Getes, karena di motor gue udah enak pakai ini. Gue ngerasanya udah enak pakai V-belt ini. Terus ini ada slider dari merek Platinum. Terus ada rumah roller dari modifikasi ori. Jadi gue pakai rumah roller 2DP sekarang, punya NMAX Old. Ini untuk penampilannya, ini kerokan rollernya, jalur rumah roller, dan ini bubutannya, ini udah dibubut 13,8 derajat. Dan di sini ada interlock nih. Kalau di puli Rudy Part itu kan interlocknya ada di kipas. Nah, kalau di modifikasi ori ini interlocknya ada di bagian rumah rollernya, ada di sini nih gitu. Oke, lanjut ke sini, ke bagian kipas. Kalau di puli Rudy Part itu interlocknya ada di bagian sini nih, jadi di sini dia coak, dia bubut, dan di sini nggak dicoak nih bagian kipasnya. Ini juga ada dibubut, derajatnya 13,8. Dan sekarang gue mau kasih tahu ke kalian video gue pas lagi dyno, tuning on dyno di bengkel rekanan BRT di 43 motor. Ini dia videonya.
Nah, oke guys, jadi ini dia hasilnya. Performa motor gua sesudah dituning on dyno di bengkel rekanan BRT 43 motor yang ada di Tambun di perumahan Graha Prima. Terima kasih buat bengkel 43 motor udah ngetuning motor gua jadi lebih enak, lebih mantap. Dan performa motor gua udah ketahuan nih, di sini keriting, ada keriting. Nanti kita bahas itu. Gue mau bahas dulu di sini nih nilai HP-nya. Sebelum dituning ada di 17,97 HP di 9.500 rpm. Sesudah dituning ada di angka 18,64 di 10.900 rpm. Jadi peak power motor gue ini berubah, ada di rpm atas, hampir nyentuh ke 11.000 rpm gitu. Ini dia grafiknya. Warna merah ini sebelum dan warna biru ini sesudah dituning. Yang warna kurang nyata ini adalah nilai torsinya. Terus kita ke bawah ke sini. Di sini warna merah sebelum dituning. Ini gue sendiri yang tuning, nilai nilai AFR-nya acak-acakan banget. Ini mau nyentuh ke angka 10, terlalu boros banget ini. Di RPM 6000 sampai ke 9000 ini masih keborosan. Nilai AFR-nya naik ke atas di 9000 sampai 11.500 ini udah lumayan bagus, tapi di 10.800 rpm sampai 11.500 rpm nilai AFR-nya terlalu irit karena injektor gua kurang deres debitnya gitu. Nah, dari sini udah ketahuan berarti injektor gua kurang boros. Kedepannya bakalan gua upgrade lagi di bagian injektor. Mungkin injektor gua ganti pakai punya R15 atau gua ganti injektor KTC yang 10 hole yang 170 cc itu. Ini nilai AFR udah bagus, yang warna biru sesudah dituning ada di angka 12-an. Oke, AFR ini udah kita bahas dan naik ke atas nih. Di atas ada HP, nilai HP, terus ada nilai torsi. Sama grafiknya nih. Sebelum dituning, HP-nya itu rendah banget. Dan di 9000 rpm udah lumayan tuh, lumayan bagus HP-nya. Ini sebelum yang dituning. Untuk torsinya juga ini jelek banget sebelum dituning. Nah, sesudah dituning baru deh tuh lebih bagus nilainya. HP-nya lebih naik, torsinya juga lebih naik. Karena debit bensinnya juga udah bagus AFR-nya. Itu. Terus di 9000 rpm sampai 10.600 rpm grafiknya ini keriting. Kenapa bisa keriting kayak gini? Karena V-belt gue itu selip. Jadi pas lagi dyno ini gue make Persivity punya Vario 150 yang STD-nya, yang standarnya. Jadinya V-belt gue selip dan di grafiknya jadi keriting kayak gini nih. Kedepannya bakalan gue ganti lagi di bagian Persivity, gue kerasin lagi Persivity-nya dan juga roller gue ringanin lagi gitu. Terus di 10.800 dia naik lagi nih, HP-nya naik lagi, jadi habis selip dia naik lagi, masih mau naik lagi, berarti pernya kurang keras gitu. Kalau lebih keras Persivity gua mungkin dari bawah ini HP-nya lebih tinggi lagi, torsinya juga lebih tinggi lagi, dan di atasnya ini bakalan stabil, nggak ada keritingnya kayak gini gitu guys. Sekarang motor gue itu ada di 18,64 HP di 10.950 rpm, dan untuk torsi ada di 13,41 di 9.150 rpm. Ini gue udah puas banget sama hasil motor gue. HP-nya udah lumayan bagus, udah bukan lumayan lagi, ini udah bagus banget HP-nya dengan spek Kirian, porting, Noken, TB ECU. Ini udah mantep banget deh. Tuh kalau kalian mau screenshot, mau kalian lihat secara jelas kayak gini. Oke, sekarang gue mau revisi di bagian CVT.
Gue mau bongkar dulu di bagian CVT. Oke, let's go. Mantap. Nah, oke guys, jadi ini CVT-nya udah gue bongkar nih. Dan sekarang gue mau nentuin nilai berat roller yang akan gue pakai rumus. Dan ini dia rumusnya, perhitungannya. Nah, di sini rumusnya itu X per 10. Jadi 10 ini berat roller yang gue pakai sebelumnya. Kan sebelumnya itu kalau kalian nonton video gue yang lama-lama itu settingan CVT gue, rollernya 9, gue seling 11, jadi 10 rata gitu. Sama dengan 40 per 35. 40 ini nilai berat dari per CVT yang ini nih, yang lagi gue pakai. Ini per CVT Vario 125 yang 1500 rpm. Nah, untuk cara ngeceknya itu ini kan per CVT. Nah, di bawahnya dikasih timbangan berat orang gitu. Habis itu ditekan pernya sampai dia ngepres banget. Terus sebelum ngepres banget, sebelum sampai mentok per itu dilihat angkanya dapat berapa kilogram. Kalau ukuran per standar Aerox itu ada di 35 kg. Dan per ini Vario 125 1500 rpm itu ada di 40 kg. Jadi 40 dibagi 35 dibagi lagi nih 11.000, karena pas gua dyno itu peak powernya ada di 11.000 rpm. Terus dibagi peak power sebelum CVT ini diubah gitu. Terus ini 8.000 ini pas gua lagi make per CVT Aerox yang standar, peak powernya ada di 8000 rpm. Jadi 11.000 dibagi 8000 gitu. 40 per 35, 40 dibagi 35 dapat hasil 1,1428. 1,1428 dibagi yang bawahnya nih 11.000 dibagi 8.000. 11.000 bagi 8.000, 1,375. Nah, 1,375. Terus 1,1428 dibagi 1,375 dapat hasil 0,831. 0,831 nih hasilnya perbagi yang dibagi ini. Terus nilai X nya ini, nilai rumusnya ini yang 10. Ini kan gue pakai roller 10 gram sebelumnya. Nah, sekarang gue menentuin nilai roller yang akan gue pakai sekarang. Nah, nilai X nya itu sama dengan 10 dikali 0,8311. Hasilnya 8,31. Nah, jadi nilai X nya udah ketemu nih. X nya itu 8,31 gram. Jadi gue bisa pakai roller 8 gram rata, atau gue seling 8 per 9. Jadi 3 roller 8, 3 roller 9, itu kan dapat hasil 8,5 gram ratanya gitu. Kalau gue make 9 gram rata juga masih bisa, masih enak. Bawahnya masih enak, atasnya juga enak. Karena per CVT ini udah keras. Gue udah make per CVT yang keras. Terus per sentrinya gue make merek KTC yang 1500 rpm. Dan ini dia penampilan rumah roller gua yang kodenya 2DP punya Nmax. Di sini ada bekas lecet kayak gitu karena ini nempel ke kipasnya. Terus V-beltnya itu makan sampai bawah nih. Tuh sampai sini, dan juga bisa sampai atas banget tuh V-beltnya. Ini udah bagus. Terus di jalur di rumah rollernya nggak naik sampai atas karena belum gua tes sampai top speed. Pas dyno gua langsung bersihin ininya rumah roller dan gua ganti rollernya. Terus hasilnya kayak gini. Ini belum gua gas full, belum dapet top speednya. Mungkin besok gua tes ride motor ini. Dan ini penampilan dari kipasnya. Kipasnya juga sama nih, di sininya kegerus, lecet-lecet gitu. Tapi masih aman, nggak kena ke V-beltnya. V-beltnya makan sampai bawah tuh, sampai atas juga. Oke, ini udah bagus.
Dan terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video gue sampai habis. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Di subscribe channel gue, di share ke teman-teman kalian. Kalau teman-teman kalian ada yang mau nyari roller berat, roller yang pas, yang ideal di motor, dan juga enaknya kalau habis di dyno itu kita bisa tahu nih peak power motor kita itu ada di mana, ada di berapa RPM gitu. Ini kan ada di 11.000 tuh kalau kalian lihat tadi hasil dyno di motor gua, hasilnya itu kan 10.950 RPM. Ya gua lempengin aja, gua buletin jadi 11.000 itu. Oke, ini udah selesai. Gue akhirin videonya sampai sini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video gue sampai habis. Stay tune video kedepannya, gue bakalan tes ride motor gue kasih lihat videonya, gue kasih tahu ke kalian performa motor gue di jalan. Dan ya udah, see you di next video. Mantap.